Halo teman-teman, selamat datang di podcast Anak Bangsa. Dan kali ini kita kedatangan tamu Mas Dava dan Mas Rahmat yang akan membawakan materi tentang virus yang menguntungkan bagi manusia. Virus apa saja sih yang menguntungkan bagi manusia? Virus yang menguntungkan bagi manusia sebenarnya ada banyak, tapi kami ambil satu-satu saja seperti itu. Virus hepatitis. Virus hepatitis lebih tepatnya virus atau VLP adalah peran berperan hepatitis dalam menghadirkan protein untuk kekebalan tubuh melalui vaksin. Oh, memangnya vaksin itu apa sih? Jadi vaksin itu adalah suatu entitas yang dapat merangsang sistem imun kita, dan rangsangan itu berfungsi agar sistem kekebalan kita meningkat. Oh, jadi vaksin itu meningkatkan kekebalan tubuh dengan merangsang. Terus tujuan utama dari vaksin itu apa ya? Tujuan utama dari vaksin itu adalah untuk meningkatkan derajat dan atau meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan cara merangsang sistem imun untuk membuat memori imun. Oh, alah gitu. Iya, Kan vaksin kalau nggak salah dimasukkan ke tubuh kita kan. Nah, efek sampingnya ada nggak tuh? Efek samping jelas ada, misal dari vaksin konvensional. Ya, vaksin konvensional itu bisa mengalami kelainan respon imun, risiko penyakit, dan reaksi lokal dan sistemik. Oh, kalau begitu seberapa aman teknologi rekombinasi DNA kita sekarang? Jadi teknologi rekombinan DNA kita sudah menghasilkan vaksin, bisa menghasilkan vaksin yang lebih aman, seperti vaksin Sputnik dan VLP. Wah, sekarang masuk ke virus like partikel dan rekombinaan nih. iya. Dalam memproduksi virus menjadi sejenis vaksin pasti ada teknik-tekniknya ya. Terus teknik yang digunakan virus VLP itu apa aja sih? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, ini tuh memang apa ya mas? Oh banyak sekali lukisan, banyak arta-arta, patung-patung, pakai nada dan lain-lainnya. Kebetulan saya menyewa saja, menyewa dari sekolah. Pantesan kok kotor ya. Iya, ini nggak jarang dibersihin nih. Ya, karena gratis kan kita Apa enggak nemu ya? mau pinjam yang bagus aku nggak diboleh. Asalnya untuk teknik yang digunakan dalam memproduksi virus hepatitis, yang pertama ada sel bakteri menggunakan sistem ekspresi menggunakan sel bakteri. Sel bakteri umumnya digunakan dalam jenis virus ya. Nah, sel bakteri ini paling banyak digunakan untuk pembuatan vaksin. Nah, sistem ekspresi menggunakan sel bakteri ini cukup efisiensi, mudah, ekonomis dan cepat. Namun memiliki sedikit kekurangan. Yang pertama, sel bakteri tidak mampu membentuk ikatan disulfida dan bermasalah pada kelarutan protein. Terus teknik kedua adalah sistem ekspresi menggunakan sel kaki. Dijelaskan? Sistem ini digunakan baik untuk pembuatan rekombinan protein atau rekayasa protein. Sel ini digunakan sebagai contoh vaksin Brazil. Vaksin Brazil adalah protein rekombinan infeksius yang dikembangkan dari VLP yang berasal dari protein. Vaksin Brazil ini memiliki manfaat mencegah kanker dan genital wart. Genital wart. Maaf lah. Maklum ini nggak bisa bahasa Inggris. Saya maklum orang Jawa gitu. Ya, asli Jawa. Nah, terus yang teknik ketiga adalah sistem ekspresi menggunakan sel serangga. Serangga? Maksudnya gimana itu menggunakan serangga atau gimana? Jadi sistem ini menggunakan bakulovirus. Bakulovirus adalah sejenis virus yang menginfeksi serangga. Contoh pemanfaatannya yaitu bakulovirus berperan sebagai atau bermanfaat untuk interferen antigen dan vaksin. Buset, banyak juga ya teknik. Ini kan baru teknik yang ketiga. Ini teknik yang terakhir atau masih ada lagi ini?
Ini teknik keempat yaitu sistem ekspresi menggunakan sel mamalia. Ini yang terakhir, teknik yang terakhir ini. Iya, sebenarnya ada banyak teknik, tapi kami jadikan teknik sel mamalia ini yang terakhir. Jadi teknik sel mamalia ini yaitu sistem ini digunakan untuk produksi VLP atau virus like particle yang berfungsi sebagai kandidat vaksin dengan agen terapigen. Contoh aplikasinya adalah penelitian Lai et al. Yang menghasilkan VLP dengan metrifikasi sel HEX293T menggunakan plasmid rekombinan berisi gen. Oh begitu. Iya. Jadi vaksin apa virusnya bermanfaat untuk membuat vaksin ya ternyata ya. Iya, masih banyak dari tenaga. Kayaknya ini sudah cukup untuk pembahasan kita hari ini. Dicukupkan saja ya. Iya. Biasa ini. Wah, mat, juga mat. Katakan. Terus kok Wes, dijalan tutup sih. Tutup gitu. Demikianlah podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya harusnya siap. Gak apa deh. Oh, baiklah. Baiklah. Oke, kita tutup podcast ini. Terima kasih untuk Mas Rahmat dan Mas Dava untuk telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya tentang podcast virus yang menguntungkan bagi manusia. Iya. Oke, kita pamit undur diri dulu. Bye-bye. Dadah. Aduh, wes lah. Jangan lupa yang bagian aku sama jangan utama lho kita potong anu.